Kantor berita TASS mengatakan Rusia telah berhasil menyelesaikan uji terbang pertama versi upgrade dari Su-57 yang merupakan pesawat tempur siluman generasi kelima. Su-57 adalah pesawat tempur multiperan yang dirancang untuk menghadapi target darat, laut, dan udara serta menawarkan teknologi siluman yang dapat membantunya menghindari radar. Pesawat berkemampuan penerbangan supersonik juga memiliki kemampuan untuk membawa berbagai senjata dan fitur sistem avionik canggih seperti radar yang kuat, pencarian inframerah, dan sistem peringatan pendekatan rudal ultraviolet. Biro Desain Sukhoi di United Aircraft Corporation atau UAC yang merupakan bagian dari perusahaan teknologi milik negara Rostec telah terlibat dalam desain dan peningkatan Su-57. Penerbangan perdana dilakukan di lapangan terbang Gromov Flight Testing Institute dan berlangsung selama 56 menit. Penerbangan itu juga menguji peralatan onboard lainnya yang akan memberikan dukungan kecerdasan buatan atau AI kepada pilot. Upaya Rusia untuk memproduksi Su-57 dimulai pada akhir tahun 2000-an ketika mesinnya mengalami gangguan kompresor. Para perancang kembali ke mesin Saturn AL-41F1 yang lebih tua yang digunakan pada Su-35. Namun penerbangan uji pada tahun 2010 melihat retakan pada badan pesawat, yang berarti pesawat kembali ke papan gambar dan komposit baru dan desain pesawat yang lebih baik dibawa masuk. Satu pesawat jatuh selama pengujian pada tahun 2019 dan program yang seharusnya masuk produksi serial pada tahun 2017 mengirimkan pesawat pertama pada tahun 2021. Tahun berikutnya sedikit lebih baik dengan Angkatan Udara Rusia menerima 2 pesawat lagi pada September 2022 dan pengiriman 2 pesawat lagi diharapkan sebelum akhir tahun. Versi upgrade yang memulai debutnya bulan ini telah dijuluki Su-57M dan menawarkan kemungkinan memasang mesin tahap kedua. Nama kode untuk proyek ini adalah Megapolis. Business Insider mengatakan dalam laporannya bahwa UAC telah memasang mesin Izdeliye 30 yang memberikan daya dorong lebih besar dibandingkan dengan mesin AL-41F1 pada Su-57. Angkatan Udara Rusia lebih memilih armada besar Su-57, pesawat yang akan menempatkannya pada posisi yang menguntungkan atas F-15, F-16, dan F-18 Amerika Serikat. Angkatan Udara Rusia berencana untuk mengakuisisi 22 pesawat tersebut pada tahun 2024 dan meningkatkan penghitungannya menjadi 76 unit 4 tahun kemudian. Namun agresi Rusia baru-baru ini di Ukraina mungkin sangat berdampak pada target ambisius ini. Sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat terhadap Rusia dimaksudkan untuk melumpuhkan industri kedirgantaraannya. Pesawat canggih seperti Su-57 yang mengandalkan kecerdasan buatan untuk mendukung fungsi akan membutuhkan sejumlah besar mikroprosesor canggih. Sejak invasinya ke Ukraina, Rusia telah berjuang untuk memasuk chip ke kendaraan daratnya. Bersama dengan pembatasan pada kolaborasi kedirgantaraan dapat berarti bahwa Su-57 Rusia akan berjuang untuk terbang dari tahap perakitan produksinya. Kemampuan AI pesawat mungkin tetap menjadi mimpi bagi peningkatan aspek avionik Su-57, mengingat ada pembatasan chip AI paling canggih Nvidia untuk Rusia. Sebelumnya, jet tempur siluman Su-57 Rusia dilaporkan telah menembak jatuh pesawat tempur Su-27 Ukraina dengan rudal R-37M. Jika dikonfirmasi, maka ini akan menjadi rekor pembunuhan pertama oleh jet tempur generasi kelima Moskow tersebut. Laporan sejumlah media lokal Rusia yang dikutip Eurasian Times mengatakan Su-27 Ukraina hampir tidak bergerak di atas ketinggian yang aman untuk mencegat drone kamikaze Geran 2 ketika ditembak jatuh oleh pesawat Su-57 dengan rudal R-37M. Menurut laporan itu, Su-57 kemungkinan besar bertanggung jawab atas menembakkan rudal tersebut karena awak CS di Polandia dan Rumania yang beroperasi dalam mode 24/7 tidak dapat mendeteksinya. Laporan itu tidak merinci tanggal dan lokasi dari insiden yang dimaksud. Namun kejadian itu diduga berlangsung pada 10 Oktober ketika sejumlah warga Ukraina melaporkan serangan rudal dengan jet tempur pada tanggal tersebut. Penting untuk diingat bahwa rudal udara ke udara R-37M juga dapat diluncurkan dari MiG-31 dan Su-35 Flanker. Sementara itu, Jenderal Rusia Sergei Surovikin, komandan baru Rusia untuk perang di Ukraina, mengkonfirmasi penggunaan jet tempur Su-57 dalam misi tempur. Dalam hal kualitas penggunaan tempur, saya terutama ingin memilih pesawat multifungsi generasi kelima Su-57. Memiliki berbagai macam senjata, itu menyelesaikan tugas multifase untuk mencapai target udara dan darat di setiap serangan mendadak, kata Surovikin. Komentar Jenderal Surovikin menunjukkan bahwa Su-57 digunakan baik dalam peran udara ke udara dan udara ke darat, dan dalam kedua peran itu ia telah mencetak hit. Jenderal Surovikin tidak mengomentari laporan media bahwa Su-57 Rusia telah menembak jatuh Su-27 Ukraina untuk pertama kalinya.
Namun beberapa pakar dirgantara menyaksikan Su-57 masuk ke pertempuran sebab masih banyak problem yang belum terselesaikan pada pesawat tersebut, termasuk versi upgrade yang telah diuji coba yang baru menyelesaikan 1 jam penerbangan. Kemungkinan besar yang melakukan serangan adalah jet tempur Su-35 yang dikerahkan pada 10 Oktober itu.